Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, wa man sara ala nahjihi faqad iktafa, wa ba'd. Para jamaah, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Judul kultum pada malam hari ini adalah tentang puasa dan sifat muraqabah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam teori manajemen untuk mencapai keberhasilan, kita perlu mengawali dari yang akhir. Kita perlu mengetahui, mengidentifikasi tujuan akhir daripada aktivitas kita. Puasa ini di bulan Ramadan, sebagaimana kita fahami bersama, target output yang ingin kita capai adalah la'allakum tattaqun, supaya kita semua ini menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Identitas takwa inilah yang menjadi indikator utama kemuliaan manusia di hadapan Allah Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Takwa ini ada pengertiannya, ada sifat-sifatnya, dan juga ada jalan sarana-sarana yang bisa mengantarkan kita ke sana. Dr. Abdullah Nasih Hulwan dalam bukunya Tarbiyah Ruhiyah menyampaikan ada 5 jalan yang mengantarkan kita kepada takwa. Yang pertama adalah mu'ahadah. Kita mengingat selalu perjanjian kita dengan Allah Ta'ala. Yang kedua adalah dengan bermuhasabah, dengan evaluasi. Yang ketiga adalah mujahadah, optimalisasi atau kesungguhan. Yang keempat adalah dengan mu'aqabah, memberikan iqab, sanksi pada diri sendiri setelah melakukan keburukan, ya, dengan melakukan kebaikan. Dan yang kelima adalah muraqabah. Saya akan membahas yang nomor 5, muraqabah ini karena sifat ini yang sangat penting untuk kita miliki, dan puasa ini akan mengantarkan kita, mendidik pribadi kita supaya selalu merasa diawasi, dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, Ibnu Qudamah dalam kitab At-Tawwabin menceritakan kepada kita tentang satu kisah yang menarik, bahwa pada zaman dahulu ada seorang wanita dari kalangan Bani Israel yang bernama Malikah. Dia ini memiliki paras yang sangat cantik luar biasa. Tetapi sayangnya, kecantikannya ini digunakan untuk hal-hal yang tidak benar. Dia mendapatkan keuntungan dunia dari kecantikannya. Jadi intinya wanita ini wanita tunasusila, menggoda sekian banyak laki-laki dengan kecantikannya, dan tarifnya mahal, 100 dinar, mahal sekali. Maka sampailah berita tentang kecantikan ini kepada seorang pemuda ahli ibadah yang bernama Abid. Dia si ahli ibadah. Pemuda ini miskin, gak punya uang. Akhirnya dia bekerja keras, menjual apapun yang dia punya untuk mendapatkan uang banyak. Ketika terkumpul uang 100 dinar, maka dia mendatangi wanita yang bernama Malikah ini. Ketika kesempatan itu sudah berada pada dia dan sudah tidak ada halangan lagi, ternyata tiba-tiba jamaah sekalian, dia gemetar. Sampai wanitanya bingung, kamu ini ada apa? Sudah jauh-jauh dari tempatmu, sudah mengumpulkan uang banyak, tapi gemetar. Dia mengatakan, saya takut apabila nanti ditanya oleh Allah Ta'ala, oleh Tuhan saya, izinkan saya pergi dari sini. Saya tinggalkan uang ini, gak apa-apa untukmu, gratis saya kasihkan, izinkan saya tinggalkan tempat ini. Maka dia berusaha untuk meninggalkan wanita ini. Tetapi sebelum itu ada dialog, dia ditanya tempatnya di mana, asalnya di mana.
Maka pergilah si abid ini dalam keadaan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Nah, rupanya kejadian inilah yang menjadikan si wanita ini mendapat hidayah dari Allah. Dia termenung ya dengan sikap si laki-laki ini. Si pemuda ini baru akan melakukan satu kemaksiatan, tapi dia sudah merasa takut kepada Allah, kepada Tuhannya. Sementara saya sudah berkali-kali melakukan kemaksiatan tidak takut kepada Tuhan saya. Tuhan dia dengan Tuhan saya sama. Kenapa dia takut, saya tidak? Inilah yang menjadi pemikiran si wanita ini. Akhirnya dia memutuskan untuk berhenti dari profesi ini. Dia memakai hijab, memakai tutup muka, cadar, dan dia mencari alamat si laki-laki ini. Dari desa ke desa, dari kota ke kota, sampailah dia ketika tanya orang-orang di depan rumah laki-laki ini. Diketuklah pintunya. Maka dibuka oleh tuan rumah. Tuan rumah tidak bisa mengenali siapa tamunya ini. Ketika dibuka penutup mukanya ini barulah tahu, oh ternyata inilah wanita dulu yang dia idam-idamkan. Maka saking kagetnya dia dengan kedatangan tamu yang tidak disangka-sangka ini sampai pingsan dan sampai meninggal dunia. Akhirnya bingung wanita ini ya. Dia sudah jauh-jauh datang untuk meminta kepada si abid ini supaya mau menjadi suaminya, membimbingnya ke arah yang benar. Tapi ternyata laki-lakinya meninggal. Akhirnya dia tanya ke sana kemari, apakah dia punya saudara laki-laki? Ada ya. Saudara laki-lakinya ada, dan akhirnya ada perbincangan negosiasi. Akhirnya si wanita ini menjadi istri daripada saudaranya si abid ini. Hiduplah mereka dalam rumah tangga yang bahagia. Dan dari kehidupan rumah tangga ini, wanita ini melahirkan 7 anak yang pada waktu berikutnya ke-7 anak ini menjadi para nabi dari kalangan Bani Israel. Masya Allah, inilah ya taubatnya seorang wanita yang luar biasa. Dan ini cerita yang singkat ini memberikan banyak sekali hikmah. Kalau relevansi dengan judul kita adalah bagaimana muraqabah, sifat yang dimiliki oleh si abid ini merasa diawasi, dipantau oleh Allah Ta'ala dalam setiap waktu dan kesempatan. Dan kalau kita kaitkan dengan sifat-sifat orang yang bertakwa, di antaranya surat Ali Imran 135, Allah berfirman, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Yaitu orang-orang yang ketika mereka selesai melakukan fahisyah. Fahisyah itu adalah perbuatan yang mungkar, yang kemungkarannya berdampak kepada orang lain. Ya, di antaranya yaitu zina, kemudian perjudian, itu fahisyah. Perbuatan yang dampaknya kepada orang lain, madharatnya kepada banyak orang. Au dzalamu anfusahum, atau mereka mendolimi diri mereka sendiri, yang dampaknya untuk dirinya sendiri. Dzakarullah, orang ini ingat kepada Allah. Ila akhiril ayat. Ini diantara sifat atau ciri orang-orang yang bertakwa. Jadi jemaah sekalian, inilah yang ingin kita tumbuhkan pada suasana Ramadan ini. Puasa adalah satu jenis ibadah yang sangat berpeluang bagi kita untuk ikhlas karena Allah. Tidak ada orang lain yang melihat pada saat kita sendirian di rumah dalam keadaan haus, tapi kita enggak berani minum. Tidak ada orang yang tahu kalau misalnya kita siang-siang mandi di sungai atau di kolam renang misalnya sambil minum, tidak ada yang tahu. Tapi kita merasa Allah Ta'ala memantau, melihat dan mengetahui apa yang kita lakukan, sehingga ada sifat takwa di sana. Kita mengerim, kita berusaha untuk menjauhi hal-hal yang bisa membatalkan puasa ini. Inilah pelajaran akhlak yang sangat penting dalam kehidupan kita. Pada saat seorang memiliki sifat muraqabah, apapun profesinya, apabila dia beribadah, maka dia akan mencapai derajat ihsan. Anta budallah ka'annaka tarahu, engkau ibadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak bisa melihatnya, maka Allah melihat kita. Jadi dia akan khusyuk, dia akan
betul-betul profesional dalam ibadahnya. Dia tidak hanya berlama-lama sujud pada saat di hadapan orang lain atau sholat di masjid, tapi dia juga akan berlama-lama sujud pada saat sholat sendirian di rumah. Tidak ada orang lain yang melihatnya, karena dia tahu Allah lah yang melihatnya. Ketika seorang memiliki sifat muraqabah, maka apabila dia pejabat, insya Allah dia menjadi pejabat yang amanah, tidak berani korupsi. Apabila dia seorang pedagang misalnya, yang memiliki sifat muraqabah, maka dia menjadi pedagang yang jujur dalam hal dagangannya, tidak berani berbohong dan lain-lain. Inilah yang bisa mengantarkan kita kepada kesuksesan bahagia dunia akhirat. Ada kisah lain yang barangkali bisa melengkapi pengetahuan kita tentang muraqabah. Ada seorang pemuda juga yang bernama Thabit bin Zuto. Dia suatu saat berjalan di pinggir sungai, lapar perutnya, kemudian ada satu buah yang mungkin semacam apel. Dia tanpa sengaja refleks mengambil apel ini terus dimakan. Dia baru ingat, oh ternyata apel ini bukan punya saya ingin menghalalkan apel ini. Maka dicarilah kira-kira dari mana sumber apel ini. Ada kebun apel di sana, didatangi, ternyata yang menunggu hanyalah penunggunya, tukang kebunnya. Dia tanya, mana si pemilik kebun apel ini? Diantarkan ke sana kepada pemiliknya. Maka dia sampaikan begini begitu, dia minta dihalalkan, minta maaf. Maka pemilik kebun mengatakan, saya akan memaafkan, menghalalkan, tapi dengan satu syarat. Apa itu? Kamu harus mau menikahi putri saya. Wah, dia bingung ya. Dia pemuda memang belum punya istri ya. Tapi dia tidak berniat untuk menikah, tapi karena dia sudah menginginkan supaya buah ini halal, apapun syaratnya dia berusaha untuk memenuhinya. Bismillah, saya penuhi, Pak ya. Tapi kata si pemilik kebun, anak saya ini unik. Dia ini tidak bisa melihat, tidak bisa jalan, dan tidak bisa mendengar. Wah, berarti kan cacat ya kesimpulannya. Dia semakin bingung, mau nggak menerima syarat-syarat ini. Tapi dia sudah berazam ingin menghalalkan apa yang dia makan. Maka bismillah dia mau. Maka dilaksanakanlah pernikahan. Maka singkat cerita, selesai akad nikah, dia menemui istrinya yang sudah memiliki persepsi seperti yang tadi sampaikan, ada aib-aib tadi ya. Ternyata ketika dia dekat dengan istrinya, istrinya malah mendekat. Jadi ternyata dia bisa berjalan, bukan lumpuh. Dan istrinya bisa melihat, tidak buta, istrinya pun juga bisa mendengar, tidak tuli. Dia bertanya begini-begini ya. Maka dijawab oleh si putri ini, saya memang dikatakan tidak bisa berjalan karena saya tidak pernah berjalan ke tempat maksiat. Saya dikatakan buta karena saya tidak pernah melihat kecuali yang halal. Dan saya tidak pernah mendengar sesuatu yang haram. Jadi betul-betul ini putri yang cantik, yang solihah luar biasa. Akhirnya dari pernikahan Thabit bin Zuto dengan wanita solihah ini, lahirlah ulama besar yang bernama, masyhurnya kunyanya adalah Al-Imam Abu Hanifah. Yang nama aslinya adalah Nu'man bin Thabit bin Zuto. Dari bibit suami yang soleh, istri yang solihah, maka lahirlah seorang anak yang berkualitas menjadi imam besar, pendiri mazhab Hanafi. Nah, inilah semua sekalian contoh sifat muraqabahnya si Thabit tadi ya, Masya Allah luar biasa. Sehingga dia mendapatkan nikmat yang besar, mendapatkan istri yang solihah, dan akhirnya mendapatkan rumah tangga yang sakinah mawaddah rahmah, dan juga akhirnya mendapatkan bahagia, sukses dunia akhirat. Inilah rangkaian daripada sifat-sifat akhlak yang baik yang kita dididik pada bulan Ramadan. Madrasah Ramadannya ini mendidik kita supaya menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa dengan jalan-jalan yang sudah kita sebutkan. Semoga Ramadan ini lebih sukses kita dapatkan, lebih berhasil dan lebih berkualitas daripada Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. Demikian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.